climate change atau perubahan iklim itu, tanda-tanda climate change itu adalah curah hujan di daerah pegunungan itu akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di daerah hulu itu harus menjadi perhatian kita, penyelamatan lingkungan. Ketika air hujan di daerah hulu, kalau tidak ada lagi daerah-daerah zona penyangga, maka dengan topografi kita yang bergelombang dan curam, bisa saja menambah derasnya air atau cepatnya air sampai ke Danau Toba. Kenaikan air di Danau Toba khususnya di Kabupaten Samosir semakin tinggi di kisaran 1-2 meter dari bibir pantai yang tadinya adalah daratan. Selain curah hujan yang tinggi, hutan penyangga yang telah gundul yang ada di daerah hulu atau bebukitan diduga menjadi penyebab naiknya air Danau Toba. Curah hujan yang tinggi tidak dapat diserap pepohonan yang sudah gundul di bebukitan sehingga langsung turun ke area yang lebih rendah, sehingga dikhawatirkan dapat merusak lokasi-lokasi wisata pantai di Kabupaten Samosir dan bahkan dapat menyebabkan bencana banjir bandang seperti yang terjadi sebelumnya di daerah Sihotang. Horas, selamat sore, saya Terapis Manggang dari TV. Hari ini kita berada di Desa Bukan Kecamatan Pakuan, Kecamatan Palembang, tempatnya di Kabupaten Sutaraja. Nah, barusan kita perhatikan tentang yang katanya malah kenaikan, ada yang bilang 1 meter, ada yang bilang 1,5 meter, dan ada yang bilang juga 2 meter. Nah, kenapa terjadi kenaikan tersebut? Dan apa dampaknya? Ada beberapa lokasi wisata yang sangat mengandalkan pasir Danau Toba yang luas. Pertama tentunya objek wisata pasir putih. Sekarang pasir putih itu airnya langsung ke depan rumah yang menjadi tempat istirahat bila ada wisatawan datang. Itu menghalangi wisatawan untuk menikmati indahnya pasir itu. Kemudian juga ada batu hoda yang juga sama mengandalkan pasir yang banyak untuk meningkatkan minat wisatawan. Akhir-akhir ini air Danau Toba mengalami kenaikan air ya. Pantainya semakin lama semakin menghilang, nggak ada. Ada nggak 3 bulan terakhir ini mulai terasa kenaikan air Danau Toba? Iya betul ada. Akhir-akhir ini 3 bulan ini memang iya ada. Kalau kita perhatikan sekarang, ketinggian air kita secara kasat mata boleh kita saksikan bersama mengalami kenaikan. Yang tadinya tidak disangka bahwa air bisa mencapai daratan seperti yang kita lihat sekarang, ternyata hampir di beberapa tempat sudah tergenangi air. Itu artinya membuktikan bahwa curah hujan cukup tinggi, di atas mungkin di atas normal, sehingga volume air yang masuk ke dalam Danau Toba itu semakin bertambah, dan ini tentunya mengakibatkan naiknya air di Danau Toba. Atau secara teknis belum bisa memastikan berapa ketinggiannya, karena kita untuk berapa ketinggian air Danau Toba saat ini itu harus memakai alat. Jadi kita hanya kasat mata saja kita melihat yang tadinya daratan, ternyata sekarang daratan-daratan tertentu itu sudah digenangi oleh air. Bahwa konsep pemulihan lingkungan ini juga harus menjadi perhatian kita, karena climate change atau perubahan iklim itu salah satunya adalah tanda-tanda climate change itu adalah curah hujan di daerah pegunungan itu akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila ini tidak kita antisipasi pemulihan lingkungannya, katakanlah di daerah hulu itu harus menjadi perhatian kita untuk
penyelamatan lingkungan, karena di sanalah misalnya ketika air hujan di daerah hulu, kalau tidak ada lagi daerah-daerah zona penyangga atau zona-zona lindung yang tingkat tutupan lahannya sangat baik, maka dengan topografi kita yang bergelombang dan curam, bisa saja menambah derasnya air atau cepatnya air sampai ke Danau Toba. Ini harus menjadi perhatian kita untuk menjadi patokan atau acuan kepada semua pihak untuk melakukan aktivitas. Di daerah mana orang bisa melakukan kegiatan A, di daerah mana orang bisa melakukan kegiatan B, dan sebagainya, demi keberlanjutan. Ketika ada misalnya kita memberikan dalam tanda kutip dilarang di satu lokasi melakukan aktivitas, itu bukan berarti kita menghambat investasi, tapi lebih kepada bagaimana kita menjamin keberlanjutan pembangunan yang berpihak kepada lingkungan. Tentang persoalan lingkungan, naiknya saat ini air Danau Toba sampai 1,5 sampai 2 meter di hampir rata-rata pantai, dan ini oleh pelaku wisata yang mengandalkan pantai sebagai tempat usahanya mengalami kerugian, karena bahkan tempat lapak yang sudah siapkan yang di pinggiran pantai itu tiba-tiba naik sehingga sulit untuk dinikmati oleh wisatawan. Apakah ada kebijakan pemerintah untuk merelokasi para pelaku wisata yang tempatnya terendam banjir, dan apakah ada semacam pola dukungan ke depannya dari pemerintah untuk pelaku wisata seperti itu? Intinya ini sebenarnya sudah kita diskusikan di internal, dan harapannya dalam waktu dekat dari Dinas Budaya dan Pariwisata kemarin sudah merencanakan akan ada duduk bersama kita dengan pihak manajemen PT Inalum, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dengan kondisi ini. Ini mungkin yang bisa kami informasikan sekarang. Apa hubungan dengan Inalum, Pak? Ya karena memang kan sekarang kalau permukaan Danau Toba kan bagaimana dengan pintu yang di Sungai Asahan itu, bagaimana dengan itu? Apakah berkaitannya juga dengan daerah lain kan gitu? Jadi pertimbangan air terjun Sudragura ya. Kan hitungannya gini. Si level Danau Toba itu kan kita lihat ke 905. Jadi kalau dia pada 905 kan sebenarnya kan sesuai dengan aturan kan masih dimungkinkan kan seperti itu. Maka terkait dengan kondisi kita sekarang kan perlu ada berdiskusian dengan pihak Inalum dengan si level Danau Toba yang sudah menjadi kesepakatan kan gitu. Jadi dari situlah kita berpikir dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terkait dengan kondisi existing yang ada sekarang terkait dengan naiknya permukaan air Danau Toba. Nah, terkait pelaku wisata yang mengalami kerugian ini, Pak, memang sih ada beberapa yang sampai di sempadan pantai. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Samosir untuk minimal bisa memberikan dukungan kepada pelaku wisata seperti itu? Iya, jadi artinya kan umumnya pelaku wisata juga harus memahami sebenarnya, harus memahami bahwasanya pemanfaatan dan kondisi permukaan air Danau Toba itu kan si levelnya 905, 904, 903 kan itu ya. 904, jadi 905 masih dimungkinkan. Artinya istilah apa Pak 905? Artinya si level perairan dan permukaan Danau Toba. Kalau lebih 905 mungkin harus ada tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak Inalum kan dengan ini. Baru ya kalau 903 kan mungkin 903 ketinggian air maksudnya? Iya, jadi di atas permukaan laut kan gitu. Jadi posisi ini kan tadi saya sampaikan masih posisi 904 sekian kan gitu. Saat ini? Iya, mendekati 905. Berarti kan masih dalam ukuran itu. Maka ya harapannya ya kembali ke kesadaran kita untuk menata kalau misalnya objek-objek wisata pantai ini harus diperhitungkan ya posisi si level permukaan Danau Toba. Ini juga pernah saya sampaikan waktu dulu bahwasanya ya pantai Pasir Putih Perbaba itu kemarin itu ya lihat sempadan gitu sehingga pada saat airnya permukaan airnya ya tidak terganggu usahanya kan gitu. Kalau tidak salah suatu Bapak menjadi PJ Sekda. Ya, suatu saat PJ Sekda saya tertibkan. Pernah Bapak lakukan penertiban ya? Ya. Tapi sekarang kembali lagi kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ya dengan kondisi ini para pengusaha kita ya masyarakat menyadari itu. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Baik terima kasih Pak Traza Faras. Penebangan hutan yang cukup masif
sekitar Danau Toba itu ternyata menyebabkan air langsung turun ke Danau Toba, ke dalam resapan air bawah tanah tanpa ditahan oleh pohon-pohon yang dahulunya sangat banyak di sekitar kawasan Danau Toba ini. Tapi yang ternyata saat ini begitu agresifnya, itu masih penanaman hutan dengan alasan berbagai hal, baik industri maupun datangnya hutan masyarakat dan lain-lain. Tetapi yang pasti akibat daripada penebangan hutan tersebut, dampaknya sekarang sudah mulai terasa. Air Danau Toba semakin naik dan itu mengganggu wisata.